Bagaimana jadinya jika assassin terbaik pemerintah yang sebenarnya sudah berniat pensiun tiba-tiba dikhianati oleh negaranya sendiri? Tak sampai di sana, DNA-nya bahkan diam-diam digunakan untuk membuat sebuah kloningan. Inilah yang terjadi pada Henry pada film Gemini Man. Film ini dirilis di tahun 2019 dan dibintangi aktor top Will Smith sebagai pemeran utamanya. Langsung saja ke inti cerita, namun saya ingatkan kembali, konten ini mengandung full spoiler. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Di saat yang bersamaan, seorang agen DIA bernama Henry, tokoh utama dari film ini, sedang bersiap untuk menembak salah satu penumpang di kereta itu, menggunakan sniper dari jarak 2 km. Terdapat seorang anggotanya juga yang berada di dalam kereta untuk memberitahukan pergerakan dari si target. Saat Henry sudah akan menarik pelatuk, ia sempat terhenti karena seorang bocah mendekati targetnya, membuat Henry di posisi yang semakin sulit untuk menarik pelatuk senjatanya. Tapi pada akhirnya, ia berhasil tepat sasaran. Tembakan Henry tadi bisa dibilang sangat luar biasa, membuat anggotanya bernama Marino sangat kagum. It was beautiful, alright? I got emotional, a tear fell. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Henry yang sedang bersantai di rumahnya didatangi oleh Dale, yang merupakan atasannya di DIA. Ia datang untuk membahas surat pengunduran diri dari Henry. Ia sangat kaget juga sedih karena harus kehilangan salah satu agen terbaik negara. Sebenarnya umur Henry baru 51 tahun dan belum memasuki masa pensiun. Namun, di misi tadi ternyata tembakannya kurang tepat sasaran. Ia mengincar kepala target tapi yang kena adalah lehernya. Henry kemudian berpikir kemampuannya telah menurun dan bisa saja suatu saat membahayakan orang-orang tak bersalah di kemudian hari. Dan itulah alasan kenapa ia memutuskan untuk pensiun. I'm 6 inches off. I didn't feel the shot. Keesokan harinya, Henry ke sebuah dermaga untuk menyewa kapal. Di saat dirinya akan melakukan pembayaran, ia berkenalan dengan seorang kasir baru di sana yang bernama Danny, atau kita panggil saja Tos. Working my way through grad school, marine biology. Di tengah lautan, Henry kemudian menemui sahabat lamanya yang bernama Jack. Mereka berdua sudah kenal sejak lama dan Jack meminta pertemuan ini secara mendadak karena ada suatu hal yang sangat rahasia untuk dibicarakan. Makanya mereka berdua juga bertemu di kapal yacht milik Jack yang jauh dari daratan. Percakapan ini soal target terakhir dari Henry kemarin, di mana ternyata DIA diam-diam mengubah latar belakang dari si target. Henry taunya target kemarin adalah seorang teroris yang ternyata seorang ilmuwan ahli DNA yang dahulu bekerja juga untuk pemerintah selama kurang lebih 30 tahun. Mengetahui targetnya orang tak bersalah membuat Henry agak shock dan mempertanyakan dari mana Jack mendapatkan informasi ini, serta mengapa pemerintah membuatnya membunuh orang tak bersalah. Jack kemudian mengetik di laptopnya nama dan alamat orang yang memberitahunya informasi tersebut. Ternyata percakapan mereka berdua telah disadap, bahkan dipantau menggunakan drone oleh dua petinggi DIA. Wanita ini bernama Lassiter, sedangkan sang pria bernama Ferris. Terlihat mereka berdua cukup panik karena jika Henry berhasil mengetahui tujuan dibalik misi terakhirnya, pasti ia akan membunuh mereka berdua. Ferris sebenarnya sudah ingin mengirim sebuah tim elit bernama Gemini untuk membunuh Henry. Namun, Lassiter bersikeras kalau biar timnya yang dikirim untuk membunuh Henry. Di waktu yang bersamaan, Henry sempat berhenti di tengah lautan dan menyadari kehadiran drone tadi. Bahkan, ia berhasil menemukan alat penyadap yang terpasang di kapalnya. Begitu sampai di dermaga, Henry langsung melabrak Tos dan mencurigainya sebagai salah satu agen DIA yang diutus oleh pemerintah untuk memantau pergerakannya. Namun terlihat Tos hanyalah warga biasa, dan semua yang ia katakan tak mengada-ngada. Alhasil Henry memutuskan untuk meminta maaf atas tuduhannya, dan mengajak Tos untuk dinner bentar sore di restoran. Singkat cerita, begitu sampai di restoran, Henry tiba-tiba mengeluarkan fotokopi dari kartu anggota TOS yang ternyata memang seorang anggota DIA. Kini ia tak bisa mengelak dan bahkan bertanya-tanya bagaimana bisa Henry bisa menemukan identitas aslinya. Nampaknya TOS lupa kalau Henry adalah mantan agen terbaik DIA yang tentu saja setelah puluhan tahun bertugas, pastinya masih memiliki koneksi orang dalam.
Dari sana, mereka berdua mulai menghabiskan waktu untuk saling berbincang. Hingga akhirnya malam tiba dan mereka berdua kembali ke rumah masing-masing. Night toast. Namun malam itu ternyata Lassiter sudah mulai mengirim pasukan khususnya untuk membunuh Henry. Untung saja HP-nya langsung berdering menandakan ada orang tak dikenal yang memasuki wilayah pekarangannya. Ia pun langsung bersembunyi ke ruang khusus yang berada di bawah lantai kamarnya. Sembari itu Henry mencoba menghubungi orang-orang kenalannya. Pertama Jack, yang ternyata telah dibunuh lebih dulu malam itu. Lalu ada Marino yang sempat mengangkat teleponnya, namun ujung-ujungnya ia juga mati di tengah percakapan. Alhasil, tak ada pilihan lain selain memberikan serangan balasan. Dengan sekejap, Henry berhasil membunuh 4 pasukan yang mencoba masuk ke rumahnya. Ia kemudian mendatangi rumah Tos yang saat itu sedang tertidur untuk memastikan Tos tak terlibat dalam rencana pembunuhannya barusan. Jika ia tak terlibat dari pembunuhan tadi, artinya Tos juga akan menjadi target berikutnya, sebagaimana Jack dan Marino. Akhirnya dari sana mereka berdua pun ke dermaga untuk kabur menggunakan kapal. Namun saat Tos akan mengambil kunci kapal, seorang asasin berusaha membunuhnya. Di scene ini kita diperlihatkan kalau Tos ternyata seorang agen yang cukup tangguh. Who sent you? Tak hanya berhasil menumbangkan musuhnya, Tos juga berhasil menggali informasi terkait siapa yang telah mengirim mereka. Begitu tahu ternyata Lassiter lah yang sudah berusaha membunuh Henry, kini ia semakin bingung kenapa pemerintah mau membunuh seorang pensiunan agen. Di saat yang bersamaan, Lassiter kembali menemui Ferris. Karena kemarin pasukan utusannya telah dikalahkan dengan mudah, kini giliran Ferris yang ingin pembunuhan Henry sesuai rencananya tanpa diganggu-gugat. In place. I have the perfect asset. Di lain sisi, Henry dan Tos terlihat sedang bersantai di sebuah pulau. Keduanya saling berbincang soal bagaimana bisa mantan asasin terbaik pemerintah malah menjadi target negaranya sendiri. Di tengah percakapan terlihat sebuah pesawat datang dan tak lain adalah salah satu sahabat lama Henry bernama Baron. Dari sana mereka semua terbang menuju tempat persembunyian Baron yang berada di negara yang berbeda. Di tengah perjalanan, Henry memutuskan untuk menelpon Dale yang saat itu lagi di sekolah anaknya. Henry kemudian menanyakan apakah ia bersekongkol dengan Lassiter untuk membunuhnya. Tapi Dale menjawab ia sama sekali tak ikut andil. Walaupun tak dipungkiri, dirinya juga tahu Henry sejak kemarin telah menjadi target pemerintah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, sebenarnya akar masalah semua ini ada di Ferris, di mana target terakhir yang Henry bunuh sebelum pensiun sebenarnya adalah salah satu mantan ilmuwan di lab Project Gemini. Dari sini kita dibuat sadar kalau ada sebuah project yang Ferris coba sembunyikan dari Henry. After he left the military, he started Gemini and tried to hire him. Begitu sampai di rumah Baron, kembali Henry menceritakan bagaimana Ferris dahulu mendidiknya, di mana ia pernah dilempar ke tengah lautan dengan tangan terikat dan hampir mati tenggelam. Padahal Ferris sudah tahu sejak awal kalau Henry mengalami trauma akibat pernah tenggelam sewaktu kecil. Ties these weights to my ankles. Dead. Singkat cerita, mereka bertiga pun beristirahat sejenak. Keesokan paginya, begitu Henry membuka mata, ia menyadari ada seorang sniper yang sedang berusaha naik ke atas atap. Ia pun mengambil tas berisikan senjata dan segera membangunkan Tos. Tak lupa, ia juga menyuruh Baron untuk melindungi Tos sembari dirinya keluar dari sana untuk mengalihkan perhatian musuh. Berbeda dari pasukan elit sebelumnya, kali ini walaupun musuhnya cuma satu orang, tapi terlihat ia sangat lihai. Tapi bagaimanapun juga, Henry jauh lebih berpengalaman. Ia berhasil mengambil posisi dan siap menembak musuhnya yang muncul dari atap. Namun begitu melihat wajah musuhnya, ia pun dibuat kaget karena mirip sekali dengan wajahnya. Dari sana Henry memutuskan untuk masuk ke sebuah gedung dan pertarungan sengit keduanya pun berlangsung. Berulang kali Henry yang masih kebingungan mengatakan tak ingin menembak musuhnya kali ini dan lebih ingin berbincang. Namun pada akhirnya ia tak memiliki pilihan lain. You take one step closer. You're gonna leave me no choice.
Dari sana Henry pun berusaha kabur, namun saat dirinya menuruni tangga, ia sempat terjatuh akibat menghindari tembakan. Tapi ternyata musuhnya berhasil mengejar dengan cara yang sama. Di tengah kejar-kejaran, Henry berusaha merusak motor lawannya. Walaupun akhirnya ia kembali dikejar karena musuhnya berhasil mencuri motor polisi yang kebetulan ada di lokasi. Setelah berusaha menembak Henry berkali-kali namun meleset, musuhnya pun kehabisan peluru. Keduanya kemudian beradu skill dan pada akhirnya Henry terjatuh akibat kalah duel. Tak mau menyanyiakan kesempatan, musuhnya berusaha membunuh Henry menggunakan sebuah motor. Untung saja di saat dirinya tengah terdesak, polisi tiba di lokasi dan musuhnya memutuskan untuk kabur. Terlihat Baron dan Tosh juga berada di lokasi dan mereka berdua juga menyadari musuh Henry kali ini sangat lihai, serta anehnya memiliki wajah versi mudanya. Henry pun ditahan oleh kepolisian setempat, walaupun tak lama kemudian ia berhasil dibebaskan oleh Baron dan Tosh yang menyamar sebagai agen DIA. Singkat cerita, Henry mulai bercerita bahwa ia harus ke Budapest untuk menemui informan Jack yang sempat ia berikan alamatnya di awal film. Mungkin saja dengan bertemu dengan informan tersebut, Henry bisa tahu kira-kira apa yang selama ini Ferris sembunyikan darinya, hingga membuat mereka di situasi seperti sekarang. Dari sana mereka pun berangkat ke Budapest menggunakan private jet milik kenalan Baron. Sepanjang penerbangan, Tosh berusaha membahas soal musuh Henry tadi, di mana sangat janggal karena memiliki wajah yang sama dengannya. Mungkin saja Henry pernah memiliki anak dari mantan pacarnya tapi ia tak sadar, atau pernah bersetubuh dengan seorang wanita. Tapi faktanya Henry tak pernah memiliki pacar ataupun hubungan dengan wanita manapun. When I saw him, it was like I was seeing a ghost. Di waktu yang sama, kita mulai diperkenalkan siapa kembaran Henry tadi. Ia bernama Junior dan terlihat ia tinggal serumah dengan Ferris. Akibat duel tadi terlihat ia juga terluka cukup parah. Sewaktu Ferris membantu mengobati lukanya, Junior mulai bertanya-tanya, siapakah targetnya tadi? Karena baru kali ini ia memiliki musuh yang begitu tangguh, belum lagi seluruh gerakannya seakan-akan sama dengan musuhnya. Junior nampaknya belum memperhatikan baik wajah dari targetnya tadi. Sedangkan Ferris mengatakan bahwa Henry adalah orang yang sangat berbahaya dan kegelisahan yang ia sedang alami hanyalah rasa takut yang orang alami pada umumnya. Yes, sir. Keesokan harinya kita diperlihatkan markas dari pasukan Gemini, di mana tiap hari tim elit ini dilatih menggunakan sebuah simulasi yang sangat mirip dengan kejadian di dunia nyata. Dan kemampuan mereka bisa dikatakan tak perlu diragukan lagi. Makanya pemerintah seringkali mengontrak Gemini untuk melawan teroris di berbagai wilayah. Sedangkan Junior sendiri yang sedang menikmati es krim tiba-tiba didatangi oleh Ferris. Ia kemudian diperintah untuk segera berangkat ke Budapest untuk melanjutkan misinya. Henry's just landed there. Begitu tiba di Budapest, diam-diam Tosh menemui seorang kenalannya yang mampu menganalisa DNA. Kalau kalian perhatikan tadi pas duel, Junior sempat menjatuhkan topinya sebelum kabur. Di dalam topi itu terdapat beberapa helai rambutnya yang bisa digunakan untuk melakukan tes DNA. Dan begitu hasilnya keluar, Tosh menyampaikan ke Henry kalau Junior bukanlah anaknya, melainkan kloningannya. Karena DNA mereka berdua identical atau persis sama. Henry hanya terdiam dan berkata, jika seandainya teknologi ini telah ada sejak lama, kenapa mereka tak menggunakannya untuk mengklonin dokter ataupun ilmuwan, melainkan malah dirinya yang hanya seorang agen. He is you. Or doctors or scientists, not... Kill a man on a moving train from 2 kilometers away. Singkat cerita, siang itu mereka bertemu informan Jack yang bernama Yuri. Fakta menariknya, Yuri ini sebenarnya ngefans berat sama rekam jejak Henry sewaktu aktif sebagai agen khusus. To the point, ia mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Ferris. Di tahun 95, Ferris bersama Dormov, aka target terakhir yang Henry bunuh di kereta, berhasil membuat cloning seekor domba. Lalu pada tahun 96, mereka mengambil DNA Henry. Junior kemudian lahir dan dibesarkan oleh Ferris. Waktu berlalu, Dormov sebenarnya melakukan sebuah terobosan, di mana ia berhasil memodifikasi DNA manusia. Sayangnya di tengah penelitian, Dormov dan Ferris sempat terjadi cekcok.
Dan dari sana ia pun memutuskan untuk kembali ke Rusia untuk meneruskan penelitiannya. Karena tak setuju akan hal itu, Ferris kemudian mengirim Henry untuk membunuhnya. Ferris explained God with DNA. Sebenarnya bisa saja Henry membunuh Junior, namun tetap saja ia seorang manusia, belum lagi merupakan bagian dari dirinya. Sekarang tak ada cara lain kecuali mengajak Junior untuk berbincang empat mata. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, di wilayah yang berbeda terlihat Lassiter yang sedang bersantai di sebuah kedai kopi. Tak lama kemudian, seorang kurir utusan Henry tiba di sana untuk membacakannya sebuah pesan, di mana berisikan alamat, kode keamanan rumah, serta kebiasaan Lassiter yang sangat akurat. Bahkan Henry bisa tahu jenis kopi apa yang Lassiter sedang minum saat itu. Tujuan pesan ini sebagai bukti bahwa Henry bisa membunuhnya kapan saja. Selang beberapa detik ia mendapat telepon dari Henry dan bilang saat ini ada 2 sniper yang mengeker jantungnya. Mereka akan langsung menembaknya jika Henry memberikan perintah. Dari sini, ia pun memegang kendali. Henry kemudian meminta 2 permintaan. Pertama, ia ingin Lassiter mengizinkan Tosh kembali bekerja di DIA. Ia harus bertanggung jawab dan membersihkan namanya, serta menghapusnya dari daftar target. Kedua, Henry ingin dibantu untuk bertemu dengan Junior, yang ia telah tentukan di Budapest. Keep it up. You'll be the first person I ever killed for free. Enjoy your latte. Akhirnya malam itu Tosh dipilih untuk menemui Junior. Terlihat ia sama sekali tak membawa senjata demi meyakinkannya kalau mereka hanya ingin berbincang. Namun Junior yang masih muda dan nurut akan perintah Ferris malah ingin agar Tosh dijadikan sandera agar ia bisa menjebak Henry. Ia pun sempat menggeledah seluruh tubuh Tosh untuk memastikan dirinya tak memakai alat penyadap. Dari sana, Tosh dipaksa menyetir ke sebuah lokasi. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menanyai Junior terkait detail dirinya. Setelah melihat Junior secara langsung, tak dipungkiri kalau mereka berdua benar-benar memiliki DNA yang sama. You know about my heart. Singkat cerita, begitu sampai di titik lokasi, Junior memasang berbagai perangkap. Setelah itu, ia mematikan jaringan listrik di sana. Sebelum dirinya disekap, Tosh berusaha meyakinkan Junior kalau Henry tak bersalah. Semua yang dituduhkan kepadanya adalah tuduhan palsu. Karena terlalu banyak bicara, Tosh malah dibungkam. I'm saying it doesn't. Better. Bagaimana Henry bisa mengetahui semua rencana ataupun situasi di lokasi? Ternyata sejak awal Tosh memakai alat penyadap, namun ia letakkan di lokasi yang paling awkward untuk Junior geledah. Sebagai cloningannya Henry, ia tahu betul sifat bawaannya Junior. Singkat cerita, Henry dengan tegas mengatakan ia tak ingin membunuhnya. Ia hanya ingin berbincang, namun sekali lagi Junior tetap berusaha menutup diri. Tapi pemikirannya itu tak lama berubah setelah Henry berhasil menebak bagaimana ia dibesarkan oleh Ferris sejak kecil. Bagaimana ia dijanjikan hal yang sama dahulu sewaktu masih menjadi bawahannya. Tak sampai di sana, Henry juga menjelaskan dengan detail semua hal yang Junior takuti. Mulai dari hobi sampai perasaan bersalah yang ia rasakan karena menghabiskan hidup sebagai asasin pemerintah. Padahal hatinya menginginkan hal yang berbeda. Bagaimana Henry bisa mengetahui semua itu? Ya jelas karena mereka berdua sebenarnya orang yang sama. Rattle me. I'm trying to save you. He told you were an orphan. Got a hard-ass head. Kehabisan kata-kata, Junior yang gelisah malah memilih untuk berduel dengan Henry sekali lagi. Sebenarnya di sini Tosh bisa menembak Junior, namun Henry melarangnya sejak awal. Pada akhirnya, mereka berdua jatuh ke sebuah chamber yang berisikan air. Henry yang sudah berumur pun kalah stamina dan hampir mati tenggelam. Namun Tosh datang dan berhasil mengusir Junior dengan menembak salah satu lengannya. I'm not you. Singkat cerita, dari sana mereka kembali terbang menggunakan private jet ke Amerika, tepatnya menuju kota tempat Ferris berada. Sepanjang penerbangan, Henry cuma bisa mengasihani Junior yang selama ini dibesarkan dengan berbagai kebohongan. Dan di waktu yang sama, setelah percakapan dan pertarungan intens tadi, Junior mulai sadar kalau apa yang Henry katakan tadi merupakan sebuah fakta. Membuatnya gelisah dan langsung menemui Ferris yang selama ini mengaku sebagai ayahnya. Junior tak menyangka ia hanyalah seorang anak yang lahir dari sebuah lab penelitian. Dan kebenaran itu baru ia ketahui setelah 23 tahun, membuatnya benar-benar marah.
Namun, Ferris sendiri terlihat cukup acuh karena memang sejak awal ia hanya memandang Junior sebagai sebuah senjata ataupun eksperimen dan bukan sebagai putranya. Not okay, I am. Bullshit! Doubt, Junior. Just don't let yourself down. Singkat cerita, begitu mendarat di Amerika, Henry dan kawan-kawannya masuk ke sebuah peternakan demi mencari sebuah mobil untuk mereka gunakan. Namun, tiba-tiba ia harus kembali berhadapan dengan Junior yang diam-diam berhasil menembaknya dengan sebuah racun lebah. Henry yang memiliki alergi terhadap sengatan lebah langsung tumbang. Karena sekali saja ia terkena sengatan, mampu menghentikan jantungnya dalam beberapa menit. Henry, breathe. You'll be fine. Ternyata, Junior melakukan hal itu untuk memastikan bahwa ia adalah kloningannya Henry, karena dirinya juga memiliki penyakit yang sama. Baron sendiri lebih penasaran bagaimana Junior selalu berhasil mengetahui lokasi mereka. Dan ternyata 3 tahun lalu Henry pernah dioperasi. Waktu itu, Ferris diam-diam menyuruh dokter untuk menyisipkan sebuah chip ke dalam lengannya. During your surgery 3 years ago, we need to shut him down. We need to shut him down. Dari sana mereka berempat menaiki sebuah mobil menuju tempat Ferris berada. Sepanjang jalan, Junior mulai bertanya siapakah dirinya yang sebenarnya, siapa nama ibu Henry, di mana kampung halamannya dan sebagainya. Bisa dibilang masa lalu Henry adalah masa lalu Junior juga. Mendengar semua jawaban Henry, setidaknya mulai menghilangkan kegundahan di hatinya. Walk away while you still can. Be ashamed to waste these gifts a second time around. You sure about this? Singkat cerita, begitu mereka memasuki wilayah kota, tiba-tiba Ferris menelpon Junior dan memperingatkannya untuk kabur dari sana. Karena ternyata di depan mereka, tim Gemini sudah bersiap dengan sebuah bazooka. Sayangnya Baron tak sempat keluar dari mobil, membuatnya tewas di tempat. Tak sempat untuk berkabung, Henry harus segera bersembunyi karena pasukan Gemini telah mengepung mereka. Sedangkan Junior naik atap untuk bertemu Ferris dan mencoba meyakinkannya kalau apa yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan. Di waktu yang sama, pasukan Gemini memulai penyerangannya. Henry ditembaki habis-habisan menggunakan senapan mesin. Untung saja mereka berhasil selamat dan mulai menghabisi pasukan Gemini satu persatu. Kill shots. Take right, I take left. Ready? Roger that. Kita balik ke Junior yang mencoba menyuruh Ferris untuk menghentikan pasukannya, namun tak digubris. Dengan terpaksa, ia pun mencoba memaksanya dengan kekerasan. Walaupun dirinya hampir mati akibat dicekik oleh orang yang ia anggap sebagai ayah. A man! Father. Setelah berhasil mengalahkan beberapa pasukan Gemini, akhirnya Tos harus terkena tembakan. Mereka berusaha bersembunyi di sebuah toko bangunan, namun Henry juga sudah kehabisan peluru. Sorry. You're a great partner. Untung saja Junior datang dan menyelamatkan mereka berdua. Walaupun semua pasukan Gemini telah mereka bantai, tapi ternyata ada satu lagi senjata rahasia yang selama ini Ferris sembunyikan. Mereka bertiga dibuat kesulitan melawan musuh yang satu ini. Ia sangat lihai, juga memakai baju anti peluru yang membuatnya sangat sulit untuk dilumpuhkan. Tos berhasil menahannya dengan melemparinya sebuah tabung gas yang kemudian ia ledakkan dengan tembakan. Tak sampai di sana, Junior juga berulang kali berusaha menembaknya dengan shotgun hingga musuh itu akhirnya tumbang. Tapi yang cukup mengagetkan, begitu mereka membuka topengnya, ternyata... Don't you feel pain? Ferris kemudian datang untuk berbincang. Ia mengatakan alasannya mengapa mengkloning DNA Henry di tahun 96. Di mana setelah melihat kemampuan Henry dahulu saat menjadi bawahannya, ia mulai berpikir, bagaimana jika ia memiliki satu tim yang isinya orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama. Pastinya mereka tak terkalahkan. Belum lagi masyarakat Amerika tak lagi harus kehilangan salah satu anggota keluarganya saat peperangan.
Namun, Ferris lupa, kloningan ini tetaplah seorang manusia yang memiliki berbagai dampak berbahaya di kemudian hari. Junior yang sakit hati akan jawaban Ferris sebenarnya sudah akan menembak senjata yang ia pegang. Gonna turn them in. They're not gonna triumph. They're gonna break something inside of yourself. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan Henry kembali menemui Dale di sebuah bar untuk memastikan bahwa ia dan Junior tak akan lagi menjadi target pemerintah. Project Gemini juga telah dimusnahkan. Setelah dicek, kloningan Henry sejauh ini hanya tersisa Junior. Dari sana Henry terlihat sedang berada di sebuah kampus. Tak lama kemudian, TOS datang dan Henry menyelamatinya atas promosi pangkat yang ia terima setelah kegaduhan kemarin. Sedangkan Junior tak lagi bekerja sebagai assassin. Kini ia mengikuti saran Henry dengan memulai lembaran baru. Ia bahkan memiliki identitas baru bernama Jackson, persis seperti nama almarhum ibu Henry. Junior adalah kloningan Henry. Setelah 51 tahun mengarungi bahtera kehidupan, membuatnya cukup senang bisa melihat kembarannya mencoba menjalani kehidupan yang harusnya ia pilih di masa lampau. I'm gonna be okay. Look like you. What? Please. Be dragging your ass around the track. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.